Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 10 dari film Legend of Fu Yao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Wuji dan kawan-kawan membawa Fu Yao ke perbatasan selatan untuk disembuhkan. Dia sangat panik dan merasa bersalah karena tidak mampu menjaga Fu Yao dengan baik. Wuji menyesal karena selama ini tidak memberitahukan identitas aslinya kepada Fu Yao. Dia berharap Fu Yao segera siuman dan sembuh, dan akan berjanji akan mengatakan dengan jujur apapun yang ingin Fu Yao ketahui. 只要你能醒过来，无论你打我一定给你一个交代。 Mereka kemudian mulai merawat dan mengobati Fu Yao. Namun untuk mengatasi racun di tubuh Fu Yao, mereka memerlukan obat penawar. Beberapa saat kemudian Wuji menerima pesan dari ibu kota dan diminta untuk kembali ke istana. Wuji tidak takut jika dirinya akan dihukum karena meninggalkan istana. Namun dia khawatir jika ayahnya akan terus memburu Fu Yao. Wuji kemudian kembali ke ibu kota. Dia menitipkan Fu Yao kepada Zhong Yu. Wuji akan mencari tahu mengapa Fu Yao menyamar sebagai Folian. Dan dia tidak akan melepaskan orang yang telah mencelakai Fu Yao. 不会放过。 Ketika menemui Kaisar, Wuji sebagai putra meminta maaf karena tidak mematuhi ayahnya. Wuji mengatakan jika dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Fu Yao. Sejak bertemu dengan Fu Yao, Wuji merasakan sesuatu yang berbeda dan belum pernah dia temui sebelumnya. Wuji memohon kepada Kaisar untuk melepaskan Fu Yao. Dia bersedia kehilangan kesempatan menjadi putra mahkota untuk Fu Yao. 失去太子之位， Di tempat lain, Folian sedang berjalan di ibu kota. Jiang Feng datang dan mengabarkan jika Wuji ingin bertemu dengannya. Folian terlihat tidak sadarkan diri, dan ketika terbangun, dia berada di sebuah ruangan bersama Wuji. Dia sangat senang ketika melihat Wuji, namun Wuji hanya menanggapinya dengan dingin. Wuji kemudian bercerita tentang seorang wanita yang mendapat manik anti racun, yang menyebabkan pemiliknya kebal terhadap racun. Kemudian orang itu mempelajari ilmu sihir yang menyebabkan wabah penyakit. Ketika wabah menyebar, orang itu datang dan menyelamatkan mereka, sehingga dianggap sebagai orang suci bodhisatwa. Folian yang masih berpura-pura tidak bersalah bertanya, apakah ada orang seperti itu? Kalau bertemu, akan saya kasih arahan yang benar. Wuji kemudian mengambil sebuah cermin dan meletakkannya di depan wajah Folian. Folian kebingungan dengan maksud kelakuan Wuji. Wuji berkata, apabila tidak bisa bercermin di sini, mari ke tempat yang lain. Tiba-tiba lantai terbuka dan Folian jatuh ke bawah. Wuji mengurung Folian di tempat tersebut untuk bermeditasi dan menyadari kesalahannya. 那我先不打扰圣女清修了。 Wuji menerima kabar dari Zhong Yu jika Fu Yao sudah diberikan obat secara teratur dan kondisinya membaik. Namun Fu Yao masih membutuhkan penangkal racun yang dideritanya, yang kemungkinan Pangeran Pingrong memiliki penawar tersebut. Kemudian terlihat Pingrong sedang marah dan akan menghukum dua orang pelayan. Namun tiba-tiba Wuji menghalanginya dan menyelamatkan pelayan tersebut. Karena hal tersebut, Pingrong sangat marah. Begitupun Wuji yang masih kesal terhadap Pingrong. Mereka berdua pun terlihat akan berkelahi. Namun tiba-tiba Kaisar memanggil mereka berdua untuk menghadap. Wuji menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan kebenciannya terhadap Pingrong. Di hadapan Kaisar, Wuji membongkar semua kejahatan Pingrong. Pingrong telah memperkosa wanita dari rakyat jelata. Dia juga bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati kerajaan. Di mana Pingrong membuat kesepakatan dengan suku hitam. Dia memberikan mereka senjata dan baju perang. Dengan imbalan, suku hitam tidak akan menyerang daerah bagian kerajaan Mekres selama 6 bulan. Dan membantu Pingrong nantinya untuk merebut tahta kerajaan. Namun sekarang suku hitam mengingkari janjinya.
Mereka mulai menyerang daerah perbatasan Mekres, yang membuat rakyat di sana menderita. 不欺凌抢夺当地。如今，南荣是边远之地，百姓做主，谁又能顾惜他？ Seketika Pingrong yang kejahatannya dibongkar sangat ketakutan. Kaisar sangat marah atas pengkhianatan Pingrong. Kaisar menyuruh Wuji untuk mengatasi masalah di perbatasan dan berjanji akan membiarkannya mengeksekusi Pingrong nantinya. Di tempat lain, Fuyo yang telah siuman terlihat sedang duduk di padang gurun. Dari jauh mereka melihat sebuah perkampungan yang terbakar. Itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan suku hitam terhadap warga. Fuyo melihat para warga di sana banyak yang terluka. Dia sangat marah karena rakyat menderita dan pejabat tidak melakukan apa-apa. Fuyo kemudian datang malam-malam memanggil pejabat Su. Pejabat Su muncul bersama para pengawalnya. Dia sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Fuyo karena tidak sopan dan membuat keributan di kantor pejabat. Tiba-tiba Zhongyu muncul dan menunjukkan lencana pengawal pribadi milik putra mahkota yang seketika membuat pejabat Su ketakutan. 慢着，苏大人。 Zhongyu dan Fuyo kemudian meminta pertanggungjawaban dari pejabat Su karena telah membiarkan rakyat menderita ditindas gerombolan suku hitam. Pejabat Su berkata jika dia tidak sanggup menahan gerombolan suku hitam karena mereka terlalu kuat. Zhongyu kemudian memaksa pejabat Su menyerahkan kepemimpinan dan menyerahkan kepada Fuyo untuk mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan di kota Yao. Jika tidak, Zhongyu akan melaporkan kelalaiannya tersebut kepada kaisar. Keesokan harinya, Fuyo diperkenalkan sebagai pemimpin yang baru di daerah Yao. Di hadapan rakyat, Fuyo berjanji akan melindungi mereka semua dari penindasan suku hitam. Wuji mengunjungi Folian dan membawa surat agar Folian bersedia membatalkan pertunangan mereka. Namun Folian menolaknya. Dia meyakinkan Wuji jika dirinya tidak bersalah dan akan mempertahankan pertunangan mereka. Wuji pun lalu memanggil seseorang menemui Folian, yang ternyata orang tersebut adalah Pingrong. Pingrong membongkar semua perbuatan jahat Folian, di mana dia sudah merencanakan semuanya sewaktu di pengasingan. Folian sengaja meminta Fuyo menyamar sebagai dirinya untuk menjebaknya, yang akan mengakibatkan Fuyo dihukum atas perbuatannya tersebut. Di kota Yao, Fuyo menerima banyak kiriman barang-barang berharga. Xiaoqi menebak mungkin Wuji yang mengirim barang-barang tersebut. Fuyo yang masih kesal terhadap Wuji berpura-pura tidak mengenal Wuji. Barang-barang berharga tersebut kemudian dibagikan kepada rakyat kota. Salah seorang penduduk kota bernama Ticheng diam-diam menyukai Fuyo dan memberikan salah satu perhiasan tersebut kepadanya. Zhongyu yang melihat kejadian tersebut kemudian mengirim surat kepada Wuji untuk mengabarkan kondisi Fuyo terkini. Zhongyu menuliskan jika saat ini Fuyo sangat menikmati kegiatannya memimpin kota Yao dan melawan suku hitam. Namun jika Wuji tidak segera datang, kemungkinan Fuyo bisa melupakannya. Wuji lalu menemui Folian dan mengancamnya. Apabila dia tidak mau membatalkan pertunangan, maka Wuji akan membunuhnya dan membuatnya hilang secara misterius. Tidak lama kemudian, beredar kabar jika Folian memprioritaskan warga, di mana masih banyak terjadi perang di mana-mana. Oleh sebab itu, Folian membatalkan pertunangannya dan akan fokus berdoa dan melakukan meditasi untuk penduduk 5 wilayah. Pemimpin suku hitam yang bernama Cigui mendengar kabar tentang pemimpin baru kota Yao
yang berani melawan mereka. Cigui kemudian mengundang Fuyao untuk menghadiri perjamuan di markasnya. Fuyao kemudian datang ke perjamuan tersebut bersama Zhongyu dan Tie Cheng. Ketika mereka memasuki gerbang, tiba-tiba Cigui dan pasukannya menyerang. Pertarungan berhenti ketika Cigui menyadari jika Fuyao adalah pemimpin baru kota Yao. Cigui lalu membawa mereka memasuki markas suku hitam dan melakukan perjamuan. Di sana terjadi obrolan panas antara Fuyao dan geng suku hitam, yang membuat Cigui memerintahkan bawahannya menangkap Fuyao dan yang lainnya. Namun Zhongyu menunjukkan lencana Pangeran Pingrong dan berkata jika mereka adalah bawahan Pangeran Pingrong, di mana mereka di sana untuk memastikan apakah geng suku hitam masih mematuhi kesepakatan mereka dengan Pingrong. Walaupun sempat kesal karena Pingrong telah mencurigainya, namun Cigui akhirnya mempercayai jika mereka memang adalah utusan dari Pangeran Pingrong. Fuyao dan kawan-kawan pun akhirnya selamat. 为了我们大家共同的宏图大业啊，是不是？来，为了咱们的宏图大业！ Fuyao dan yang lainnya kembali ke kota Yao. Dia bertanya kepada Zhongyu, dari mana dia mendapatkan lencana Pangeran Pingrong. Zhongyu menjawab jika itu karena bantuan Wuji. Mendengar nama Wuji, Fuyao terlihat tidak suka. Dia lalu keluar dari sana. Di luar Fuyao minum hingga mabuk. Lalu Wuji datang memakaikan mantelnya kepada Fuyao. Fuyao yang sedang mabuk mengira jika dirinya berimajinasi melihat Wuji. Dia pun lalu memeluknya. 怎么喝多了？不要骗我啊！因为你怎么长得这么像？ 好了，我不信，我证明给你看，此生和你一起老去。 Keesokan harinya, Fuyao kemudian melakukan tugas pejabat dengan memimpin persidangan. Tiba-tiba Wuji muncul dan mengajukan gugatan kepada seorang gadis bernama Fu, yang telah menipunya dalam cinta. Wuji kemudian menunjukkan barang bukti tulang ikan. Fuyao ingat jika itu adalah tulang ikan yang dia berikan kepada Wuji sebelumnya. Fuyao yang masih kesal terhadap Wuji, lalu menghentikan persidangan dan pergi dari sana. 大人， Tie Cheng mengajak Fuyao jalan-jalan di sebuah gurun. Lalu Wuji muncul di tempat tersebut dan mengajak Fuyao untuk berbicara. Fuyao marah-marah dan menyebut Wuji sebagai pembohong. Fuyao telah melihat di ruang meditasi Kaisar 7 bintang bagaimana Wuji dan Folian saling mencintai. 你为什么还要来缠着我？天下的人都知道你心里已经有别人了。我那日在你父皇禅房里面， Wuji berusaha meyakinkan Fuyao jika dia hanya mencintainya. Tetapi Fuyao tidak percaya dengan semua yang dikatakan Wuji. Itu karena Wuji selalu menipunya. Wuji ingin mengembalikan kepercayaan Fuyao kepadanya. Dia menggunakan daun jiwa mistis untuk membuat Fuyao bisa melihat ingatan Wuji. Fuyao melihat dengan jelas semua yang dilakukan Wuji ketika di pertemuan 5 wilayah, yang ternyata berbeda dengan apa yang dia lihat di ruangan Kaisar. Fuyao juga melihat bagaimana Wuji mendesak Folian untuk membatalkan pertunangan. Fuyao kemudian menangis dan memukul Wuji sambil mengatakan pembohong. Lalu dia pun memeluk Wuji. 明明在你父皇禅房中看到。 看到的都是父皇希望你看到的。 Wuji dan Fuyao kemudian istirahat di sebuah gua.
Lalu mereka mendengar suara. Ketika mereka keluar, ternyata itu adalah gerombolan suku hitam. Kemudian di tempat lain mereka melihat Yalanzu sedang dikeroyok oleh gerombolan suku hitam. Mereka datang dan membantu Yalanzu mengatasi pengeroyok tersebut. 猪猪，扶摇姐姐，没事吧？ Wuji dan Fuyo pun lalu membawa Lianzu kembali ke dalam gua sebelumnya. Tiba-tiba racun pengunci jiwa dalam tubuh Fuyo kambuh kembali. Wuji kemudian mengalirkan tenaga dalam untuk menekan racun tersebut. Yalanzu melihat jika jurus yang digunakan Wuji adalah milik perguruan cakrawala kuno. Yalanzu baru sadar jika laki-laki yang di depannya itu adalah Zhangsun Wuji, yang pernah menyebabkan perpecahan di suku Qiongye. Yalanzu memarahi Wuji, tapi Wuji tidak melayaninya karena mencemaskan keadaan Fuyao. Ketika Wuji hendak membawa Fuyo keluar dari gua, Yalanzu kemudian menusukkan pedang ke arah Wuji, namun dihalangi oleh Fuyao, sehingga Fuyo pun tertusuk pedang milik Lianzu. 无忌别，扶摇。 Setelah tiba di kota Yao, Wuji mencoba menyelesaikan urusannya dengan Yalanzu. Mereka sepakat untuk saat ini mengabaikan dendam di masa lalu. Di masa depan jika Yalanzu telah memiliki kekuatan yang cukup, Wuji bersedia akan menunggunya untuk melakukan balas dendam. Malam harinya kota Yao mengadakan sebuah acara, di mana jika seorang wanita memberikan sapu tangannya kepada seorang pria, maka pria itu bisa membawa wanita tersebut pulang dan menikahinya. Seorang wanita bernama Husang ingin memberikan sapu tangannya kepada Wuji, namun Wuji terlihat tidak memperdulikannya. Fuyo kemudian mengambil sapu tangan tersebut dan meletakkannya di tangan Wuji. Wuji tidak suka dengan hal yang dilakukan oleh Fuyao. Dengan perasaan kecewa, dia lalu pergi dari sana. Fuyo lalu mendatangi Wuji yang minum arak sendiri di tengah gurun. Wuji meminta penjelasan kepada Fuyao, mengapa dia masih tidak bisa menerima dirinya. Fuyo berkata jika dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Dia tahu racun di dalam tubuhnya tidak bisa disembuhkan. Fuyo menyayangi Wuji, namun mereka harus menjauh, karena Fuyo tidak ingin Wuji menjadi sedih ketika kematiannya tiba. Wuji kemudian memeluk Fuyo dan berkata, jika dia tidak akan membiarkan Fuyo mati. Fuyo hanya menangis dan membiarkan dirinya dipeluk oleh Wuji. Wuji menerima surat dari ibu kota yang memintanya untuk segera pulang, karena kaisar sedang sakit parah. Wuji sudah memperkirakan jika Pingrong sedang membuat pergerakan dengan menempatkan prajuritnya di sepanjang jalan menuju ibu kota. Jalan satu-satunya yang mungkin tidak terlalu banyak dihadang oleh pasukan Pingrong adalah melalui Gurun Gea. Jalan tersebut adalah jalan yang paling cepat, sekaligus paling berbahaya untuk dilalui. Gurun Gea terkenal sangat misterius dan banyak memakan nyawa. Zhong Yu mengkhawatirkan hal-hal aneh di Gurun Gea tersebut. Dia lalu memutuskan akan ikut bersama Wuji. Wuji yang mengkhawatirkan keselamatan Fuyao, kemudian mengangkat Ti Cheng sebagai muridnya dan mengajarkan beberapa jurus kungfu. Sebagai rasa terima kasih kepada Wuji, Ti Cheng berjanji akan menjaga Fuyao. Mengetahui Wuji akan pergi ke ibu kota, Fuyo terlihat sangat sedih karena harus kembali berpisah dengan Wuji. Namun dia tidak ingin menghalanginya, karena dia tahu jika Wuji juga memiliki tugas sebagai putra mahkota. Pingrong telah sampai di selatan dan bertemu dengan ketua suku hitam Cigui. Pingrong memerintahkan Cigui untuk menyerang kota Yao, dan setelah itu, dia memintanya bergabung dengan pasukan yang lain untuk membantu Pingrong menyerang ibu kota kekaisaran. Rencana penyerangan yang akan dilakukan suku hitam dan Pingrong telah didengar oleh Fuyao. Saat ini jumlah pasukan di kota Yao hanya 3.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan gabungan suku hitam dan pasukan Pingrong yang akan menyerang ada sekitar 50.000 orang.
Keadaan semakin genting karena persediaan makanan di kota Yao hanya cukup untuk 5 hari. Fuyo pun lalu melakukan persiapan bersama warga kota Yao untuk menghadapi serangan dari musuh. Di tempat lain, Wuji dan Zhongyu yang berada di Gurun Gea dihadang oleh para prajurit Pingrong. Setelah mengalahkan mereka semua, Wuji dan Zhongyu berencana mengambil jalan terpisah. Zhongyu akan melalui jalan resmi menuju ibu kota untuk membawa berita kepulangan Wuji. Sedangkan Wuji, dia akan tetap melalui jalur di Gurun Gea. Sementara itu di kota Yao, pasukan gabungan sudah tiba untuk melakukan serangan. Di dalam benteng, para warga kota telah bersiap memberikan perlawanan menghadapi musuh. Untuk sementara mereka pun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Oke, demikianlah bagian 10 dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.